Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara kembali bersama saya Mutia Fatia Edison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Duta Wisata dan Pengembangan Sektor Pariwisata yang tentunya akan dibahas dengan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu ada Agam Adha dan juga Inong Gebrina. Selamat pagi Agam dan Inong. Selamat pagi Mutia. Luar biasa, apa kabar nih buat kalian berdua? Alhamdulillah sehat ya. Mutia sendiri gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat juga ya. Luar biasa. Nah, untuk sebagai pertanyaan pembuka nih, kita akan membahas terkait dengan peran dari Duta Wisata dan juga pengembangan sektor pariwisata. Nah, kira-kira bagaimana sih proses menjadi seorang duta itu? Apakah ada tahapan-tahapan tertentu dan juga syarat-syaratnya? Mungkin bisa dimulai dari Agam Adha terlebih dahulu. Nah, kalau kita berbicara tentang Duta Wisata ya, Inong Mutia. Ya, Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang Duta Wisata ini sendiri, kita memang dipilih itu berdasarkan beberapa tahapan. Memang kita mulai dari mempersiapkan berkas, di situ ada juga proses seleksi wawancara, dan juga pada saat telah terpilih nih finalis-finalis dari Duta Wisata ini, kita akan mengikuti berbagai macam kegiatan dan juga bimbingan-bimbingan yang nantinya ini juga menjadi salah satu penilaian untuk menyandang gelar Agam dan juga Inong Banda Aceh ataupun Duta Wisata Kota Banda Aceh. Wah, kalau gitu dari Inong Gebi sendiri gimana? Ya, sama saja ya, Tia. Jadi pada dasarnya pemilihan Agam Inong Kota Banda Aceh ini ada beberapa sesi, Mutia. Nah, jadi pertama ada sesi pendaftaran, di mana di situ kita pertama-tama melakukan pendaftaran. Pada saat ini Agam Inong Kota Banda Aceh membuka pendaftaran via online. Nah, nantinya akan dibagi atau disebar linknya, bisa diakses, kemudian didaftar. Kemudian nantinya setelah selesai pendaftaran ada sesi pengembalian berkas. Kemudian setelah selesai semuanya ada sesi interview. Nah, jadi interview pertama, setelah sesi interview nantinya akan terpilih finalis yang akan lanjut ke sesi berikutnya. Nantinya di sesi berikutnya itu ada namanya itu prakarantina dan juga karantina. Nah, nantinya di proses prakarantina itu sendiri ada berbagai macam challenge dan juga kegiatan yang sudah disediakan oleh panitia sebelumnya, tentunya untuk mentrain atau memberikan perkembangan kepada para finalis agar siap nantinya ketika masuk ke sesi karantina. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira apakah ada syarat khusus untuk menjadi seorang Duta Wisata Banda Aceh? Inong Gebi. Nah, jadi Mutia, kami sendiri dari Duta Wisata Kota Banda Aceh itu ada namanya 3B ya, Brain, Beauty, Behavior. Nah, jadi 3 hal tersebut merupakan poin yang penting untuk dapat dimiliki oleh seorang duta. Nah, nantinya si duta tersebut sendiri yang dapat mendefine bagaimana dirinya tersebut dapat mengekspresikan 3 hal tersebut. Nah, untuk Gebi sendiri yang paling penting itu adalah bagaimana sikap kita ataupun manners kita ketika menghadapi segala macam kegiatan dan juga ketika mengikuti proses pemilihan Agam Inong tersebut. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira kalau menurut Agam Adha sendiri nih, apakah tahapan yang dilalui seorang duta wisata itu sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Inong Gebi, atau mungkin ada tambahan tertentu? Mungkin antara Agam dan Inong itu ada sedikit perbedaan. Nah, kalau kita berbicara tentang proses dalam hal pemilihan Agam Inong ini sendiri, itu memang kurang lebih tidak ada perbedaan nih antara yang Inong dan juga dengan yang Agam. Dan juga menyambung dengan apa yang disampaikan dengan Inong Gebi tadi, bahwasanya hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh, yang perlu kita sadari juga bahwasanya menjadi seorang duta wisata itu menjadi ikon terkhusus generasi muda tentang bagaimana pentingnya kita menjaga budaya kita, menjaga identitas diri kita, dan juga bagaimana kita nantinya bisa membantu pemerintah dalam hal mempromosikan sektor ataupun daerah-daerah pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Waduh, luar biasa sekali ini saudara, bahwasanya untuk menjadi seorang duta wisata itu kita mengambil 3 poin utama, yaitu harus ada memiliki 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Nah, untuk itu juga nantinya selain sebagai ikon juga menjadi ujung tombak untuk pemerintah dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Provinsi Aceh maupun Kota Banda Aceh. Nah, untuk Agam Adha dan juga Inong Gebi sebagai duta wisata, bagaimana cara Anda melihat perkembangan sektor pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh maupun Provinsi Aceh? Mungkin dimulai dari Agam Adha terlebih dahulu. Kalau kita berbicara nih tentang sektor dan juga perkembangan sektor pariwisata yang ada di Aceh,
kita melihat dari berbagai macam penghargaan nih yang telah didapat oleh pemerintah Aceh dan juga Kota Banda Aceh ini sendiri, mulai dari Anugerah Pesona Indonesia yang itu didapat di tahun 2020 dan juga di tahun 2022, itu membuktikan bahwasannya perkembangan sektor pariwisata di Aceh ini cukup menjanjikan dalam hal mulai dari atraksinya, aksesibilitas dan juga amenitas yang ditampilkan di Provinsi Aceh. Dan yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya itu merupakan poin yang penting dan dapat terus kita kembangkan nih, karena kita tahu bahwasanya perkembangan sektor pariwisata itu harus terus digenjot, yang nantinya juga akan memberikan dampak terhadap masyarakat secara langsung. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira kalau menurut Inong Gaby sendiri gimana nih? Nah, jadi aksi langsungnya saja bisa kita lihat dari berbagai macam kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata kita. Di mana salah satunya baru-baru ini berhasil diselenggarakannya Pekan Kebudayaan Aceh. Di mana Pekan Kebudayaan Aceh ini sudah menembus pasar internasional. Di mana di situ juga PKA tersebut kita dapat melihat berbagai macam jenis kebudayaan dan juga ikonik dari masing-masing daerah yang ada di Aceh. Menurut saya itu menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh khususnya sudah sangat berkembang pesat dan mengikuti zaman. Kemudian juga bisa kita lihat dari berbagai macam kegiatan lainnya, di mana baru-baru ini berhasil diselenggarakannya trail secara nasional. Nah, jadi Banda Aceh cukup update dan juga ingin berkolaborasi dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia dan juga ingin mencapai kancah internasional. Wah, luar biasa sekali nih saudara, kita sudah berbicara nih terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan dan juga apa yang didapatkan dari Kota Banda Aceh dengan adanya bantuan dari Duta Wisata Kota Banda Aceh. Nah, berbicara nih tentang PKA yang sudah lalu, kita nantinya juga akan ada event nasional dan Aceh sebagai tuan rumahnya nih, tentunya juga tepat di Kota Banda Aceh, yang mana kita nantinya akan juga membahas terkait dengan terselenggaranya PON. Tapi jangan kemana-mana saudara, tetap berada di Sapa Aceh setelah yang satu ini. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Nah saudara, terima kasih kembali bersama saya Mutia Fatia Rizwan dalam Sapa Aceh. Masih dengan pembahasan yang sama terkait dengan Duta Wisata dan juga perkembangan sektor pariwisata. Nah, kita akan membahas lanjutan dari segmen sebelumnya, yaitu terkait dengan PON, karena sebelumnya kita sudah membahas PKA. Nah, kira-kira untuk Agam Adha dan juga Inong Gaby, bagaimana peran dari Duta Wisata dalam menyambut event PON karena Aceh sebagai tuan rumah? Mungkin bisa dimulai dari Inong Gaby terlebih dahulu. Nah, jadi Tia, event PON ini sangat merupakan kesempatan yang bagus baik dari segi pemerintahan dan juga masyarakat lokal. Nah, kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh sendiri dapat menjadi penghubung antara perkembangan kegiatan tersebut dan juga dengan komunitas lokal yang ada. Nah, jadi bagaimana caranya tidak hanya dari segi pemerintahan saja yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga dari komunitas lokal dapat memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Nah, jadi kami sebagai Duta Wisata tentu saja harus mempromosikan kegiatan tersebut dan juga menggunakan berbagai macam media yang marak digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk promosi kami terhadap event tersebut dan juga perkembangan pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira menurut Agam Adha sendiri bagaimana nih? Bagaimana peran dari Duta Wisata dalam menyambut event PON karena Aceh sebagai tuan rumah? Nah,
menyambung dari apa yang disampaikan Inong Gebi tadi, benar sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang PON itu kan dengan skala yang nasional, yang mana nantinya banyak pengunjung-pengunjung dari wisatawan, baik dari lokal maupun kemungkinan mancanegara juga ikut berhadir di Aceh dalam menyemarakkan acara PON ini. Nah, yang dapat kita lakukan juga seperti selain dari promosi, kita juga nantinya akan berperan langsung dalam hal membantu pemerintah untuk menyemarakkan kegiatan PON ini sendiri, untuk ikut berkunjung dan meramaikan, dan juga nantinya kita dapat memberikan informasi dan juga mengenai sharing-sharing nih dengan wisatawan mengenai sejarah bagaimana dan juga budaya dari Kota Banda Aceh maupun Aceh itu seperti apa. Wah, luar biasa sekali. Jadi nantinya Inong Gebi dan juga Agam Adha akan bersama membantu pemerintah dalam menyemarakkan event PON yang nantinya akan kita laksanakan bersama pada tanggal 8 sampai dengan 20 September mendatang. Nah, luar biasa sekali saudara. Nah, kira-kira nih untuk Agam Adha dan juga Inong Gebi, apa peran Duta Wisata dalam pemajuan sektor budaya dan pariwisata itu sendiri? Dan kita di sini melihat dari segi langkah konkretnya yang dapat diambil sebagai contoh dari anak-anak muda yang ada di Kota Banda Aceh. Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu oleh Agam Adha. Baik, kalau kita berbicara nih tentang langkah konkret yang sudah kami ambil dari dalam hal mempromosikan budaya maupun nilai-nilai yang ada di Aceh ini, kami dari Agam Inong Kota Banda Aceh ini memang ada kampanye ataupun istilahnya program dari kami, yaitu Senyumkan Banda Aceh. Wow. Yang mana program Senyumkan Banda Aceh ini berkaca dari budaya yang kita miliki, yaitu Pemulia Jame Adat Getanyo. Yang mana kita ini menunjukkan hospitality atau keramah tamahan dalam hal menyambut wisatawan yang datang. Dan dari program yang kami canangkan ini, kami telah melakukan berbagai macam kegiatan yang sifatnya itu mempromosikan baik dari destinasi wisata yang ada di Kota Banda Aceh maupun mempromosikan nilai-nilai budaya dan juga menunjukkan hospitality dari Kota Banda Aceh itu sendiri dalam hal menyambut tamu yang datang. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira kalau menurut Inong Gebi sendiri gimana nih? Baik Mutia, nah jadi selain itu, kami juga sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh tentu saja turut kontribusi terhadap berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dan ikut mendukung berbagai macam kegiatan tersebut. Selain itu juga, selain adanya tagline dari kami Senyumkan Banda Aceh, kami juga membuat berbagai macam kegiatan sosial, di mana nantinya kami akan terjun langsung ke masyarakat dan dengan tujuan dapat berdampak positif ke masyarakat dan juga interaksi langsung antara kami sebagai anak muda dan juga masyarakat, melihat kebutuhan mereka dan juga dapat memberikan manfaat yang dapat kami bantu kepada masyarakat. Nah, selain itu Tia, kami juga sebagai anak muda perwakilan dari Duta Wisata Kota Banda Aceh juga sangat terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai macam komunitas yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, jadi berbagai kegiatan yang sudah kami selenggarakan sebelumnya, itu kami melakukan kolaborasi dengan sama-sama mempunyai tujuan dan visi misi yang sama untuk dapat berdampak dan juga produktif di usia muda. Luar biasa sekali saudara, kita sudah melihat sendiri bagaimana potensi dari Duta Wisata yang ada di Kota Banda Aceh maupun nantinya akan bersama mempromosikan wisata tidak hanya di Kota Banda Aceh namun juga Provinsi Aceh. Nah, seperti yang kita ketahui juga saudara, bahwasanya Duta Wisata ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi wisatawan asing maupun lokal tentang adat istiadat, seni budaya, sejarah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh Duta Wisata sendiri dalam mempromosikan pariwisata dan juga kebudayaan? Mungkin bisa dimulai dari Inong Gebi terlebih dahulu. Nah, jadi santer sebenarnya kami sebagai Duta Wisata atau namanya brand ambassador ya, menjadi face-nya, menjadi perwakilan dari anak muda khususnya dari Kota Banda Aceh. Nah, tentu saja menjadi tantangan bagi kami untuk dapat menjadi role model dan juga dapat memberikan aksi ataupun kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Nah, jadi kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh itu memastikan dan juga sangat introspeksi kepada diri sendiri agar dapat memberikan aksi-aksi yang tidak saja bermanfaat kepada diri kami sendiri, tetapi juga dapat berdampak kepada masyarakat. Wow, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya berguna untuk masyarakat, tapi juga terutama menyadarkan diri sendiri terlebih dahulu ya. Betul nah, sekali. kira-kira untuk Agam Adha sendiri nih, kira-kira
tantangan apa yang sudah dihadapi selama setahun kebelakang dan bagaimana cara Agam Adha untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada selama menjadi Agam Banda Aceh 2023? Jadi kalau kita berbicara dengan tantangan nih, Inong Mutia, jadi kalau kita berbicara tentang tantangan yang kita temukan di zaman yang sudah global ini, yang sudah maju ini, kita menemukan bahwasanya tidak banyak generasi muda ini yang memang dia itu kadang bersifat apatis atau tidak kurang peduli terhadap kurang sadar akan wisata kita, dan itu merupakan menjadi salah satu tantangan di mana kita, seperti yang disampaikan dengan Inong Gebrina tadi, kita memiliki fungsi itu sebagai role model yang mana kita dapat memberikan dampak dan juga terus nih mengajak generasi muda untuk sama-sama kita membangun daerah kita sendiri, pariwisata kita, karena harus kita sadari bahwasanya dalam hal memajukan sektor pariwisata itu bukan cuma tugas pemerintah, namun juga tugas kita bersama. Dan kita sebagai generasi muda juga memiliki andil di dalamnya dalam hal mempromosikan daerah kita sendiri. Wah, luar biasa sekali saudara. Jadi berbicara terkait dengan promosi wisata, tentu kita tidak hanya menggunakan media massa, namun juga media sosial. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh setelah yang satu ini. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, kembali bersama saya Mutia Fathia Rison dalam Sapa Aceh. Masih membahas terkait dengan Duta Wisata dan Pengembangan Sektor Pariwisata bersama dengan Agam Adha dan juga Inong Gebrina. Nah, berbicara tentang yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu mengenai bahwasanya untuk mempromosikan pariwisata itu tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui media sosial. Nah, kira-kira bagaimana tuh peran Duta Wisata dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosial? Mungkin dari Inong Gebrina terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mutia. Nah, jadi untuk tahap promosi di media sosial, dimana kita tahu kita memasuki era digitalisasi ya. Apalagi kita sebagai anak muda sangat sering menggunakan media sosial. Nah, tentu saja kami sebagai anak muda yang ada di Duta Wisata Kota Banda Aceh menggunakan platform-platform tadi yang sering digunakan anak-anak muda dan menjadikan itu sebagai wadah untuk kami promosi mengenai pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh khususnya. Nah, selain itu juga dari Dinas Pariwisata sendiri itu sudah menyediakan banyak sekali peluang yang dapat kami gunakan untuk membrandingkan Kota Banda Aceh sendiri, di mana kita tahu dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu ada Smart Branding Charming Banda Aceh. Nah, jadi Mutia, dari Charming Banda Aceh itu sendiri salah satunya ada wisata religi, di mana kita tahu bahwa wisata religi itu menyediakan berbagai macam aspek pariwisata berbau keagamaan dan juga spiritualitas. Nah, selain itu juga nantinya akan diberikan akses kita dapat mengenal kebudayaan secara lebih dalam. Nah, salah satunya kita bisa mengakses Masjid Raya Baitur Rahman dan lain sebagainya. Nah, jadi dari Dinas Pariwisata sendiri sudah sangat membuka peluang. Wah, luar biasa sekali nih saudara. Kalau sudah ada peluang gini, kenapa enggak gitu kita sebagai pemuda-mudi yang ada di Kota Banda Aceh untuk terus ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Nah, kira-kira untuk Agam Adha sendiri nih, bagaimana cara kita untuk mempromosikan pariwisata Banda Aceh melalui sosial media? Nah, apakah ada kriteria tertentu supaya pemuda-pemudi yang ada di Kota Banda Aceh ikut turut serta dalam kegiatan tersebut? Baik, jadi Mutia, kalau dalam hal berbicara tentang promosi pariwisata, kita ini semua promotor. Generasi muda itu semua promotor. Dalam hal kita
contohnya itu mentik video ataupun mengambil foto di salah satu tempat yang itu merupakan tempat destinasi wisata, kita dapat menjadi promotor. Namun untuk Agam Inong ini sendiri merupakan wadah yang memang bergerak ataupun khusus di bidang promotor pariwisata. Jadi memang kita di bawah Dinas Pariwisata dalam hal bertindak sebagai promotor yang secara langsung di bawah Dinas Pariwisata untuk bertanggung jawab mempromosikan Charming Banda Aceh tadi yang terdiri dari 5 pilar pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Yang nantinya ini juga dapat berperan, kita nantinya dapat juga berperan dalam hal memberikan dan juga memberi pengetahuan dan juga informasi nih kepada pariwisata yang ingin wisatawan yang ingin datang ke Aceh mengenai destinasi wisata apa saja nih yang bisa dijangkau di daerah Kota Banda Aceh seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Nah, jadi saudara, tentu kita sebagai pemuda-pemudi Kota Banda Aceh turut serta dalam pengembangan sektor pariwisata maupun kebudayaan, baik itu dari media massal maupun media sosial. Nah, kira-kira apakah ada pesan tertentu nih dari Inong Gebi dan juga Agam Adha untuk anak-anak muda Kota Banda Aceh supaya bisa ikut turut serta dalam mempromosikan pariwisata Banda Aceh? Baik Mutia, nah jadi kami sebagai anak muda Kota Banda Aceh sudah sangat merasakan ya berbagai macam dampak dan juga manfaat ketika kami sudah bergabung dengan Ikatan Agam Inong Kota Banda Aceh. Nah salah satunya Mutia, kita juga dapat meningkatkan relasi, kemudian juga menikmati berbagai macam manfaat yang sudah diberikan oleh ataupun peluang yang sudah diberikan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh khususnya. Nah jadi harapannya anak-anak muda yang tertarik untuk dapat bergabung dan juga ikut merasakan benefit dari Ikatan Agam Inong Kota Banda Aceh. Ini Agam Inong Kota Banda Aceh sedang membuka pendaftaran. Iya, betul sekali. Luar biasa saudara-saudara. Jadi memang dari Agam Inong Kota Banda Aceh sedang membuka pendaftaran untuk dapat bergabung langsung dalam Ikatan Duta Wisata Kota Banda Aceh 2024 ya, Inong Gebi. Betul sekali, Inong. Kira-kira gimana tuh untuk bisa join ke dalam ikatan tersebut nih, Inong Gebi? Baik Mutia, nah jadi untuk syaratnya sendiri lebih jelasnya mungkin bisa diakses di laman Instagram kami @agaminongbna. Nah jadi secara jelasnya bisa dilihat syarat dan ketentuannya. Tetapi yang perlu diingat dan perlu di-highlight adalah kalau bisa masyarakat ataupun warga lokal Kota Banda Aceh yang bertempat tinggal ataupun berdomisili di Kota Banda Aceh sehingga nantinya harapannya dapat aktif di Ikatan Agam Inong Kota Banda Aceh. Waduh, luar biasa sekali. Jadi tidak sabar nih untuk bisa segera kita join dalam Ikatan Duta Wisata Agam Inong Kota Banda Aceh. Nah, kira-kira untuk Agam Adha sendiri, apakah ada syarat-syarat tertentu supaya bagi pemuda-pemudi Kota Banda Aceh agar gabung ke dalam Ikatan Duta Wisata Agam Inong Kota Banda Aceh? Nah, sesuai dengan yang disampaikan Inong Gebi tadi nih, berbicara tentang syarat, yang paling penting itu kita sama-sama mengetahui bahwasanya Dinas Pariwisata ini yang dimana membawahi dari Duta Wisata Kota Banda Aceh itu memberikan peluang dan kesempatan untuk semua masyarakat dan juga generasi muda yang ada di Kota Banda Aceh untuk turut ikut berpartisipasi langsung di dalam Ikatan Agam Inong Kota Banda Aceh ini sebagai promotor pariwisata. Jadi memang syaratnya itu terbuka untuk umum, asalkan dia itu berdomisili di Kota Banda Aceh dan juga memiliki kartu identitas yang tinggal di Kota Banda Aceh, yang diharapkan nantinya dapat secara aktif nih terus untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira karena kita sudah berbicara panjang nih tentang peran dari Duta Wisata, terus juga pemuda-pemudi yang ada di Kota Banda Aceh dalam mempromosikan pariwisata dan juga kebudayaan tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui media sosial. Apakah ada pesan terakhir nih, closing statement dari Agam Adha dan juga Inong Gebi untuk pemuda-pemudi yang ada di Kota Banda Aceh? Dari Agam Adha terlebih dahulu. Untuk pesan dari saya pribadi, untuk semua pemuda dan pemudi yang ada di Kota Banda Aceh, sesuai dengan ungkapan nih Mutia, bahwasanya kita sebagai generasi muda itu kalau berbicara tentang pengalaman dibandingkan dengan orang tua kita itu mungkin masih kita katakan kurang. Namun kita sebagai generasi muda ini memiliki apa yang kita sebut itu sebagai harapan. Jadi kita memiliki yang namanya kemampuan yang nantinya dapat terus kita asah untuk kedepannya kita bersama-sama dalam hal memajukan daerah kita sendiri. Seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira kalau untuk Inong Gebi sendiri, apakah ada closing statement ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada muda-mudi Kota Banda Aceh?
Baik Tia, nah seperti yang kita tahu Indonesia sendiri sedang mengusung ya konsep generasi emas 2045. Nah jadi kita sebagai anak muda tentunya di usia produktif pada saat ini tentu saja harus memperbanyak pengalaman, relasi, dan juga meningkatkan soft skill yang ada. Nah salah satunya seperti yang Gaby rasakan sendiri dengan bergabung dengan Ikatan Agam Inong Kota Banda Aceh, Gaby lebih melek ya, lebih sadar dengan pentingnya soft skill tersebut dan juga memiliki berbagai macam peluang untuk dapat mengembangkan dan juga menggunakan skill tersebut. Nah, jadi Tia, Gaby sebagai dokter gigi muda juga merasakan berbagai macam manfaat, misalnya dari public speaking. Nah, jadi sebelumnya Gaby sudah mengenal mengenai public speaking tersebut. Tetapi setelah bergabung dengan Ikatan Agam Inong ini, Gaby dapat lebih menggunakan dan mengembangkan skill public speaking ini sehingga nantinya ketika menghadapi pasien ataupun ketika menghadapi orang tua pasien dan lain sebagainya, ketika menghadapi dunia kerja lebih siap sehingga nantinya pasien tersebut dapat lebih percaya dengan kita. Nah, salah satu manfaatnya seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi begitulah cerita kita pada edisi kali ini mengenai tentang peran duta wisata dan juga pengembangan sektor pariwisata. Kami ucapkan terima kasih kepada Inung Gaby dan juga Agam Adaha yang sudah mau bergabung dalam bersama kami di Sapa Aceh kali ini. Baik saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh kali ini. Anda dapat menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Irusan mewakili tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.